Nah, ini yang akan kita bagikan di video kali ini. Bagaimana cara cangkok serut 100% berhasil atau anti gagal. Punya bonsai serut sudah pasti kalau bahannya besar, otomatis kita ini ngelos percabangan ya, ngelos percabangan supaya tumbuh proporsional. Nah, ketika sudah diharapkan proporsional, mau diketok, buang, sayang sekali. Bagaimana kalau kita cangkok ya? Nah, untuk hari ini kita akan berbagi tips supaya cangkok bonsai serut 100% sukses. Akarnya kelihatan. Oke, bagaimana tipsnya? Nanti kita akan tanya-tanya ke masternya. Oke, tetap di Plangrafty. Nah, kita akan yang ke serut taman itu. Mungkin teman-teman pendongkel ya punya bahan bonsai serut taman yang dibiarkan begitu saja sampai batang-batangnya besar-besar sekian. Nah, langsung potong. Nah, saya rasa jangan sia-siakan potongannya ya, jangan sia-siakan potongannya. Kalau budidaya sancang sudah biasa, budidaya kimeng sudah biasa, budidaya waru sudah biasa. Nah, yang belum biasa itu adalah budidaya serut, budidaya pohon serut. Nah, ini kenapa kok saya bilang belum terbiasa? Karena untuk serut itu di alam, mungkin di beberapa daerah itu banyak sekali masih ya, sehingga teman-teman dengan mudah mendongkel dan lain sebagainya, dan untuk budidayanya yang susah memang. Nah, sekarang sudah saatnya budidaya untuk bahan bonsai serut ini. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bagikan di video kali ini. Bagaimana cara cangkok serut 100% berhasil atau anti gagal. Kita tanya masternya ya. Kita akan berbagi nih, berbagi tips bagaimana cara mencangkok serut anti gagal. Nih, untuk tips yang pertama, langkah ya, bukan tips lah, langkah. Oke, langkah-langkah supaya kita cangkok serut 100% berhasil. Ya, ini pertama, kita buat bahan yang akan kita cangkok, kita kerat ya. Kerat seperti biasa kalian mencangkok bahan apapun, kayak misalkan figus, sancang, waru, kita kerok, kerat, yang bersih ya, yang bersih. Karena ini pohon bergetah, otomatis jangan langsung ditutup, kecuali keluarga figus. Kalau serut kita cangkok, oh iya, pilih apa namanya, batang yang punya karakter. Kalau misalkan kok batang mau lurus nggak masalah, kalau nanti kalian settingnya formal nggak masalah ya. Kita kerok terus kita biarkan. Nah, waktu untuk membiarkan ini berapa lama? Nah, kalau teman saya yang tadi merekomendasikan 1 minggu, jadi sampai keringnya seperti ini, 1 minggu nih, 1 minggu atau 10 hari. 10 hari kita biarkan kering seperti ini, nggak masalah. Ini sudah 1 minggu, nyatanya aman-aman saja nih ya, aman-aman saja, nggak masalah. Lah, setelah 1 minggu kita biarkan, kemudian kita olesi perangsang akar kayak bawang merah dan lain sebagainya, kemudian kita tutup. Nah, kita tutup seperti kita mencangkok pada umumnya. Ini kan akarnya. Nah, mencangkok pada umumnya, tutup, blok. Medianya apa lah ini? Untuk media yang dipakai, bisa kalian memakai tanah murni, artinya tidak dicampur merang, tidak dicampur apa, tanah biasa, sudah basah ya, tanahnya basah, tempel, kemudian diikat seperti mencangkok pada umumnya.
dilubangi tidak. Nah, kalau menurut saya sih lebih baik musim panas seperti ini tidak usah dilubangi, bro. Ya, kalau mau dilubangi ya nggak apa-apa, yang bawah saja, yang bawah. Ya, atasnya yo 1-2 nggak masalah, monggo silahkan. Kalau musim panas kita siram supaya tanahnya lembab. Ini tanahnya kan masih lembab nih atas di dalamnya. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 bulanan ya, kalau nggak salah 1 bulanan ini. Ini lihat nih ya, kelihatan ya akarnya ya, akarnya udah besar-besar seperti ini ya. Kenapa? Karena serut itu relatif susah untuk kita stek, makanya budidaya selain dari biji ya dari cangkok ini kan lebat sekali ya. Bayangkan kalau misalkan kita dongkel di alam, susah sekali untuk cari yang sekian aja. Di tempat saya terutama di Wonosobo itu susah sekali. Makanya kalau sudah punya bahannya lebih baik kita budidaya supaya kita punya bahan bonsai serut yang banyak sekali. Nah ini ya. Kemudian kalau sudah nanti kita panen seperti biasa, kita kurangi atasnya, kita tanam. Jangan dulu ditata akarnya, nggak masalah, karena ini relatif tingkat stresnya agak tinggi ya untuk serut ya. Pelan-pelan saja lah, nanti yang penting ditanam dulu hidup, baru nanti berjalannya waktu 1 bulan baru kita nata akarnya seperti itu ya. Untuk serut ya, budidaya serut sekarang sudah mulai jadi pilihan nih. Nah, tips yang selanjutnya nih, kalau misalkan kok kalian cari batang yang berkarakter susah, kita buat karakter sendiri seperti ini ya, ditekuk-tekuk sedemikian rupa. Lah ini juga sama, ditekuk-tekuk sedemikian rupa. Kalau sudah besar, tekukan sudah mulai matang, mulai tertata ya, tidak berubah lagi, maka kita cangkok. Caranya seperti tadi, kita kerat, kita biarkan seminggu atau 10 hari, kemudian kita tutup menggunakan tanah biasa, kita biarkan ya kurang lebih sebulan lamanya ya, sebulan lamanya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah ini bagus ya. Kalau ini nanti ini pohon sudah tua sih sebenarnya, pohon sudah tua. Ini mantap. Oke ya, kita akan lihat koleksi serut dari Mas Suratno. Ini serut yang lumayan menurut saya ya, walaupun batang kecil, dilihat ini sudah lumayan ya, mentok, sudah mempunyai mahkota. Ini lihat nih, lumayan ini serut. Kelemahannya memang kalau dongkelan di akarnya ya, makanya tadi kita menyarankan yuk mulai budidaya serut. Sudah bagus nih, mantap ya. Untuk model perantingannya nih dilihat ya, ke anak cabang dan seterusnya nih, bagus sekali nih. Ini belum bisa dinego sayang Mas, katanya belum, katanya nggak boleh. Nggak boleh dinego itu. Ini nggak boleh dinego ya, sayang sekali nggak boleh dinego. Kalau yang ini sih katanya boleh, yang seperti ini katanya boleh ya Mas ya. Boleh. Katanya boleh. Yang rough ini grouping berapa Mas? Multitrang ya? Berapa ya? Waduh, pokoknya lumayan ini. Kalau kita melihat percabangannya kan sudah mantap, mantap jiwa dia. Rapet sekali, rapet.
bener-bener rapet nih ya. Nggak asal motong ya, nggak asal cutting. Ini pakai kawat juga sebenarnya nih, jadi tertata. Kita pruning nanti kelihatan ya. Tapi berat ya, berat pohonnya. Ongkosnya juga berat ya mas ya. Berat. Ini serut juga ya. Ini kan seperti yang di awal ya, kita ngelos supaya proporsional dengan batangnya, jadi terusan. Kemudian ini kan sayang juga kalau misalkan ini apa namanya dipotong percuma, sia-sia, dibuang sia-sia, kita bisa cangkok. Mungkin ada teman-teman yang tanya, mas itu kan untuk batang yang muda, bagaimana untuk batang tua, apakah sama tingkat keberhasilannya? Sama ya mas ya? Sama. Lah ini batang tua nih, ini batang tua, ini asli dari Dongkelan ya mas ya? Itu asli dari Dongkelan nih, tuh asli dari Dongkelan, dirasa kurang masuk untuk konsepnya, kemudian dicangkok. Ini sudah keluar akarnya nih. Nah nih, itu kan akar. Ini batang tua. Jadi untuk teknik yang tadi saya share, saya bagikan, itu berlaku juga untuk batang tua juga, sama saja nih. Saya juga dulu pernah membuat video stekan juga, hidup kok, hidup semuanya malahan. Stekan untuk serut saya dapat dari ini mas, ini dulu Dongkelan kecil-kecil, saya rajang jadi beberapa, tak tanam ya hidup semuanya, untuk stekan ya. Karena saya tipsnya tanam lupakan. Jadi tidak bola-balik dilihat, sungkupnya dibuka dan seterusnya, itu malah yang membuat kita gagal. Jadi kita tanam, sungkup, lupakan saja. Dah. Yang penting hidup lupakan. Ya. Tanam lupakan, hidup ya enggak lupakan lah ya. Jadi ada beberapa yang memang terbengkelai, pohon saya memang terbengkelai karena kesibukan dan lain sebagainya. Kalau yang ini semuanya terprogram nih, terprogram semuanya ya. Cangkokan loa pun yang sebesar ini kita akan program nih. Cangkokan ya mas ya, cangkokan ini segede kaki lah, akan program ya. Stekan-stekan yang kecil itu juga kita akan program nanti. Hasilnya jangan dipandang sebelah mata bro. Nih hasilnya, nih nggak kelihatan nih hasilnya tuh. Ini masternya nih, nah ini lawang bonsai ya mas ya, lawang bonsai. Nah ini jangan dipandang sebelah mata. Ini programannya nih, di sana nih tuh loa yang dulunya selidi, ya mas ya, selidi jadi skempol. Saya skempol itu programan itu dilos tinggi ya, karena kalau zaman dulu kita mencari bahan susah, kalau sudah dapat harusnya kita budidaya mas ya. Kita budidaya, karena kita mencari loa pun yang kecil-kecil sekarang juga susah ya mas ya, susah. Makanya kalau sudah punya bahan ya kita budidaya dengan cara cangkok ataupun stek seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.